Puji Tuhan, saudara-saudari, kita memasuki pengkajian kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Minggu ini memasuki berita yang ketiga, minggu yang ketiga. Saudara-saudari, mari kita persiapkan outline kita. Kita nikmati outline ini bersama-sama. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu, saudara-saudari, judul dari berita yang ketiga ini. Elisa menjadi lambang Kristus dalam ministri kasih karunia-Nya dalam hayat dan sebagai seorang manusia milik Allah yang bersikap sebagai perwakilan Allah. Saudara-saudari, di dalam judul minggu yang ketiga, kita bisa mengambil 2 poin. Poin pertama adalah lambang Kristus, yang kedua adalah seorang manusia milik Allah. Amen. Mengenai lambang Kristus dijelaskan di dalam Romawi yang pertama bahwa Elisa adalah lambang Kristus dalam melakukan mujizat-mujizat dari kasih karunia di dalam hayat. Kemudian poin yang kedua dijelaskan di dalam Romawi yang kedua, yaitu menjadi seorang manusia milik Allah, bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak di bumi. Tidak hanya Elisa, tetapi saudara-saudari di dalam Romawi kedua juga memberikan kita 3 contoh, 3 teladan dari Musa, Samuel, dan juga Paulus, selain daripada Elisa. Kemudian di Romawi yang ketiga, saudara-saudari kita bisa melihat poin ini atau mengambil poin ini menjadi bagaimana sikap kita sebagai umat yang telah dipilih, ditebus, dan dilahirkan kembali. Saudari, amin. Kita adalah seorang yang harus mewakili Allah dan juga kita bisa berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Amin. Saudari, sebelumnya mari kita menikmati judul besarnya terlebih dahulu. Kita doa bacakan judul besar dari minggu yang ketiga ini. Amin. Ya, Elisa, amin, menjadi lambang Kristus dalam ministri kasih karunia-Nya dalam hayat. Amin. Elisa menjadi lambang Kristus. Haleluya. Elisa menjadi lambang Kristus dalam ministri kasih karunia-Nya dalam hayat. Amin. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam hayat. Amen. Haleluya. Amin. Kristus. Amen. Kristus. Amin. Di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Menyalurkan hayat. Amin. Puji Tuhan. Amen. Dan sebagai seorang manusia milik Allah. Amen. Sebagai seorang manusia milik Allah. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amen. Kita adalah manusia milik Allah. Amen. Haleluya. Kita telah menerima kasih karunia-Nya. Amen. Kita telah menerima hayat-Nya. Amen. Kita adalah seorang manusia milik Allah. Amen. Puji Tuhan. Amin. Seorang manusia milik Allah yang bersikap sebagai perwakilan Allah. Amen. Haleluya. Saudara-saudari. Amen. Kita adalah manusia milik Allah. Kita adalah perwakilan Allah. Amen. Puji Tuhan. Amen. Tuhan, terima kasih. Amen. Engkau sungguh adalah Tuhan yang manis. Tuhan, melalui kisah Elisa, Tuhan, Tuhan kami juga boleh menikmati. Amen. Kami boleh melihat diri-Mu sebagai kasih karunia. Terima kasih Engkau memberikan segala sesuatu bagi kami. Engkau bahkan memberikan diri-Mu sebagai kasih karunia bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan.
Kami boleh menjadi manusia milik Allah. Amen. Bahkan kami menjadi wakil Allah, bersikap mewakili Allah. Amen. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amen. Kita lanjutkan di dalam Romawinya. Saudara-saudari, di dalam Romawi yang pertama dijelaskan ya mengenai Elisa adalah lambang Kristus dalam melakukan mujizat-mujizat dari kasih karunia di dalam ayat. Katakan bahwa Elisa adalah lambang Kristus yang real. Ya, saudari, apa yang dikerjakan atau apa yang menjadi pelayanan Elisa adalah sebuah perlambangan dari pelayanan Kristus di dalam perjanjian baru. Amen. Puji Tuhan. Amen. Romawi yang pertama ini, dasar ayat Alkitabnya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 dan Lukas pasal 4 ayat 27. Amen. Ya. Saya bacakan untuk saudara-saudari. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Amen. Kemudian Lukas pasal 4 ayat 27. Amen. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu. Amen. Ya, haleluya ya, saudara-saudari. Elisa dikatakan adalah seorang abdi Allah. Amen. Dan apa yang dikerjakan oleh Nabi Elisa ini ya, juga amin digenapi atau dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjanjian baru. Sungguh ayat ini juga kembali menegaskan bahwa Elisa adalah lambang Kristus di dalam melakukan mujizat-mujizat dari kasih karunia dalam ayat. Amen. Setiap pelayanan yang Elisa kerjakan adalah untuk mengalirkan kasih karunia di dalam ayat. Amen. Kalau kita lihat di dalam Romawi yang pertama, dari poin A sampai poin I, dari ini adalah poin-poin penting di dalam setiap poinnya. Poin A, kita melihat bahwa Kristus adalah Elisa yang B, ekonomi dalam kasih karunia. C, menyehatkan air di Yeriko. D, mujizat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. E, membangkitkan orang dari kematian. Amen. Menghapus racun dari sulur-suluran liar dengan tepung. Membuat kepala kapak timbul dengan menggunakan sepotong kayu. Poin H, mengalami kasih karunia dalam hayat. Dan poin I, tubuhnya mati namun masih melayani. Amen. Haleluya. Saudari, mari kita doa bacakan kembali Romawi yang pertama. Amen. Haleluya. Elisa adalah lambang Kristus. Amin. Dalam melakukan mujizat-mujizat dari kasih karunia dalam hayat. Amen. Haleluya. Oh, haleluya. Amen. Elisa. Oh, ada lambang Kristus dalam melakukan mujizat-mujizat dari kasih karunia dalam hayat. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Melalui Kristus. Amen. Kami boleh menikmati. Amen. Menikmati kasih karunia. Kami boleh menikmati mujizat kasih karunia di dalam hayat. Tuhan, terima kasih di dalam Kau. Amen. Oh, sungguh Dikaulah Allah. Amen. Yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Terima kasih melalui dirimu juga. Oh Tuhan, Dikau membunuh segala kematian. Oh, melalui penyaluran hayatmu, Dikau membunuh segala kematian, segala maut. Oh, haleluya. Atas hayat Kristus. Amen. Atas hayat Kristus yang limpah. Amen. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami setiap hari, amen, terus menikmati Dikau sebagai hayat di dalam kami. Sebagai kasih karunia di dalam hayat. Amen. Yang membersihkan kami dari segala racun. Oh Tuhan, yang menyehatkan kami. Maka membuang segala maut di dalam kami. Oh, bahkan kami juga boleh menikmati hayat kebangkitan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Kemudian di Roma yang kedua, saudara-saudari,
kita melihat poin yang kedua ya, yaitu adalah sebagai seorang manusia milik Allah. Ya, ada 4 tokoh yang dijabarkan di dalam Romawi yang kedua. Ada Musa, Samuel, Paulus, dan Elisa. Mereka adalah seorang manusia milik Allah, bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak di bumi. Amen. Ya, diambil dari ayat yang sama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9, dikatakan, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ya, saudari, sebagai abdi Allah, Elisa bertindak sebagai wakil Allah, sebagai Allah yang bergerak di bumi. Kaum beriman perjanjian baru seharusnya juga demikian. Nah, dalam Romawi yang ketiga, Romawi yang kedua, ya, menjelaskan ya mengenai Musa, Samuel, dan Paulus. Mereka sebagai wakil Allah, ya, mereka berbicara bagi Allah, ya, mereka mewakili Allah, mereka menjadi satu dengan hati Allah. Amen. Ya, mereka juga bertindak, ya, bertindak bagi Allah. Amen. Mari saudara-saudari kita nikmati Romawi yang kedua. Amin. Seperti Musa, Samuel, dan Paulus Elisa, seorang manusia milik Allah. Amin. Haleluya. Atas teladan Musa, atas teladan Samuel, teladan Paulus, dan teladan Elisa sebagai manusia milik Allah. Oh, yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak di bumi. Amen. Haleluya. Atas teladan mereka, atas teladan Musa, Samuel, Paulus, dan Elisa. Amen. Menjadi teladan bagi kita. Amen. Saudara-saudari. Amen. Mari kita melihat. Amen. Teladan yang telah diberikan bagi kita. Amen. Menjadi seorang manusia milik Allah adalah seorang yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak di bumi. Amen. Oh Tuhan, amen. Sekali lagi dapatkan kami. Oh Tuhan, kami boleh Tuhan. Amin. Jadi seorang yang mewakili Allah. Jadi seorang yang bersatu dengan Allah. Tuhan, bahkan menjadikan Allah yang bertindak di bumi melalui diri kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Amen. Atas firman-Mu yang telah dibentangkan. Amen. Tuhan kami, Tuhan, oh Tuhan tidak berhenti sebagai seorang yang menjadi milik Allah. Tuhan, Tuhan, tapi kami boleh Tuhan jadi seorang yang mewakili Allah di bumi, menjadi ekspresi-Mu di bumi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Kemudian mari kita lanjutkan di dalam Romawi yang terakhir. Dari Romawi yang terakhir ini adalah poinnya adalah kepada kita. Men, sebagai umat Allah yang telah dipilih, ditebus, dan dilahirkan kembali, yang esa dengan Allah, yang disusun dengan Allah, yang memperhidupkan Allah, yang mengekspresikan Allah, yang bergerak bersama Allah, dan yang mewakili Allah, kita bisa berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Amen. Ya, saudara-saudari, tentunya sebelum kita menjadi esa dengan Allah, saudara-saudari, kita perlu terlebih dahulu dilahirkan kembali. Amen. Saudara-saudari, setelah kita dilahirkan kembali, amen, kita perlu memiliki penghidupan yang esa dengan Allah. Kita perlu memiliki penghidupan yang disusun dengan Allah. Perlu memiliki penghidupan yang memperhidupkan Allah, mengekspresikan Allah, bergerak bersama Allah, dan mewakili Allah. Sehingga pada akhirnya, saudari, kita bisa berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Amin. Dasar Alkitabnya, saudari, ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amen. Ya, kita nikmati Romawi yang ketiga, saudara-saudari. Amin. Sebagai umat Allah yang telah dipilih, amen, ditebus dan dilahirkan kembali. Amen. Haleluya. Sebagai umat Allah, haleluya, kita telah dipilih,
kita telah ditebus, kita telah dilahirkan kembali. Amen. Haleluya. Amen. Saudara-saudari. Amen. Kita esa dengan Allah. Oh, haleluya. Kita esa dengan Allah. Amen. Tidak terpisah. Oh, melainkan esa dengan Allah. Amen. Juga kita disusun. Amen. Yang disusun. Amen. Dengan Allah. Oh, haleluya. Kita disusun. Saudara-saudari, kita perlu terbuka. Kita perlu disusun dengan Allah. Amen. Haleluya. Kadar Allah semakin hari semakin bertambah. Amen. Haleluya. Juga memperhidupkan Allah. Amen. Memperhidupkan Allah. Oh, haleluya. Amen. Kita umat yang telah dipilih, ditebus, dan dilahirkan kembali. Haleluya. Kita memperhidupkan Allah. Oh, haleluya. Allah hidup di dalam kita. Dan kita memperhidupkan Allah. Amen. Haleluya. Ya, melalui Allah yang tinggal di dalam kita. Amen. Saudara-saudari, Allah terekspresikan. Amen. Kita mengekspresikan Allah. Oh, haleluya. Amen. Puji Tuhan. Kita mengekspresikan Allah. Amen. Mengekspresikan Allah. Amen. Juga bergerak bersama Allah. Oh, bergerak. Saudara-saudari. Amen. Kita telah esa dengan Allah. Oh, marilah kita bergerak bersama Allah. Oh Tuhan, ampuni kami. Tuhan, seringkali kami bergerak sesuai dengan diri kami sendiri. Oh Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami boleh bergerak. Amin. Bersama denganmu. Amin. Juga mewakili Allah. Amin. Dan yang mewakili Allah. Amin. Haleluya. Saudara-saudari. Amin. Kita mewakili Allah. Amen. Amen. Kita mewakili Allah di bumi. Amen. Amen. Puji Tuhan. Sehingga, amin, kita bisa berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Amen. Kita bisa berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Amen. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami sebagai umat Allah yang telah Kau pilih, Kau tebus sebelum dunia dijadikan, bahkan kami telah dilahirkan kembali. Oh Tuhan, biarlah kami memiliki penghidupan yang esa dengan Allah. Oh, kami boleh memiliki penghidupan yang disusun dengan Allah, memperhidupkan Allah, mengekspresikan Allah, bergerak bersama Allah, dan mewakili Allah. Oh Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan, sehingga kami bisa berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Oh Tuhan, kami cinta padamu. Biarlah ini boleh menjadi doa kami. Tuhan, kami boleh menjadi wakil Allah di bumi. Kami boleh, oh Tuhan, berfungsi sebagai Allah yang bertindak di bumi bagi Allah. Oh Tuhan, berkatilah kami. Amen. Sehingga penghidupan kami Tuhan, bukan lagi memperhidupkan diri kami sendiri, melainkan memperhidupkan Allah yang hidup di dalam kami. Oh Tuhan, terima kasih. Amen. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, kiranya melalui berita yang ketiga ini, kita sekali lagi belajar dari seorang Elisa, ya, saudara-saudari, bagaimana dia sebagai lambang Kristus, sebagai seorang milik Allah, saudari juga sebagai seorang yang mewakili dan bertindak bagi Allah. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudari sekalian. Kita kembali lagi ke dalam kelas online pelatihan sepenuh waktu Indonesia di dalam seri kristalisasi 1 dan 2 raja-raja dalam kelas pengayaan ini. Marilah kita sama-sama membaca judul minggu ini.
Elisa menjadi lambang Kristus dalam ministri kasih karunia-Nya, dalam hayat dan sebagai seorang manusia milik Allah yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak. Saudara-saudari, sebelum kita memulai kelas pengayaan kita, marilah kita berpaling kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas malam ini, sebuah kesempatan yang baru bagi kami sekalian Tuhan. Oh Tuhan, kami membuka diri kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari teladan-Mu yang esa dengan Bapa, esa dengan Allah Tritunggal. Tuhan, biar apapun situasi luaran dari dunia ataupun kondisi luaran gereja, kami mau belajar teladan Engkau ini Tuhan, untuk esa dengan Engkau, esa dengan Allah Tritunggal. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari kita nikmati bersama-sama Kidung nomor 356, Kesatuan dengan Kristus, esa dengan Dia. Esa dengan Putra kekal, satu roh demi iman, berbagian wafat al-muhid pun dapatkan hayatnya. Esa dengan Sang Terkasih, ku jadi bagiannya, bersama Putra sewaris, wujud rumah Roh Kudus. Esa dengan Sang Inkarnasi, jadi anggota tubuh, ranting melekat tak lepas, tempuh hidup di dunia. Esa dengan Sang Mesias, terima kuasa Roh Kudus, tiap hari, tiap saat, koordinasi tak lepas. Esa dengan Sang Tersingkir, lewat ganjar dan kutuk, dan mati terhadap dosa, alam maut tak daya. Esa denganlah Sang Bangkit, lucu cengkraman kubur, bersama Kau hidup kini, wujudkan kebenaran. Esa dengan Sang Terangkat, naik takhta sertanya, kuasa-Mu ku berbagian, memerintah bersama. Di Kau segera datang pula, dikatakan semulia, tampil corakmu nan mulia, esa hingga selamanya. Puji Tuhan, mari kita proklamirkan bait 3 saudara. Sekali lagi, lalu bait 3 saudari. Dan bait 4 kita proklamirkan bersama-sama. Bait 3 saudara, esa dengan Sang Tersingkir, lewat ganjar dan kutuk, denganmu mati terhadap dosa, alam maut tak daya. Esa denganlah Sang Bangkit, lucut cengkraman kubur, bersama Kau hidup ini, wujudkan kebenaran. Saudari, sekali lagi bait 3. Amin. Esa dengan Sang Tersingkir, lewat ganjar dan kutuk, denganmu mati terhadap dosa, alam maut tak daya. Esa denganlah Sang Bangkit, lucut cengkraman kubur, bersama Kau hidup kini,
wujudkan kebenaran. Bait 4 kita bersama-sama. Esa dengan sang terangkat, naik tahta sertanya. Kuasamu ku berbagian, memerintah bersama. Engkau segera datang Segera pula, datang pula. kita akan semulia. Tampil corakmu nan mulia, esa hingga selamanya. Puji Tuhan. Saya sangat terjamah dengan bait 4 mengatakan kita akan semulia. Saudara-saudari, di masa yang lampau tidak banyak yang bisa semulia dengan Allah melalui esa dengan Dia. Tuhan Yesus juga adalah sang prototipe yang esa dengan Allah. Tapi puji Tuhan, bait 4 ini kiranya menjamah kita semua. Kita akan semulia. Saudara-saudari, dalam hidup gereja, inilah yang perlu kita lihat. Kita akan semulia. Semoga kidung ini menjamah kita dan juga bisa melembutkan hati kita sebelum kita masuk ke berita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kidung nomor 356. Esa dengan putra kekal, satu roh demi iman, berbagian wafat al-muhid pun dapatkan hayatnya. Esa dengan sang terkasih, ku jadi bagiannya, bersama putra sewaris, wujud rumah Roh Kudus. Esa dengan sang inkarnasi, jadi anggota tubuh, ranting melekat tak lepas, tempuh hidup di dunia. Esa dengan sang Mesias, terima kuasa Roh Kudus, tiap hari, tiap saat, koordinasi tak lepas. Esa dengan sang tersingkir, lewat ganjar dan kutuk, nganu mati terhadap dosa, alam maut tak daya. Esa denganlah sang bangkit, tujuh cengkraman kubur, bersama kau hidup kini, wujudkan kebenaran. Esa dengan sang terangkat, naik tahta sertanya, kuasamu ku berbagian, memerintah bersama. Dikau segera datang pula, kita kan semulia, tampil corakmu nan mulia, esa hingga selamanya. Amin, puji Tuhan. Marilah kita mendengar bagian yang pertama dari pengayaan malam ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, baik saudara-saudari, sebelum kita memulai sidang pengayaan malam hari ini, baiklah kita menyatukan diri dalam doa terlebih dahulu. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di sini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama menikmati firman-Mu. Biarlah kami semua membuka hati kami, membuka roh kami bagi penyaluran ilahi-Mu. Terima kasih Tuhan,
biarlah Engkau memperbesar kapasitas kami, agar kami dapat memahami apa yang dilambangkan oleh Elia, bahwa Dikau menghendaki di dalam ekonomi perjanjian barumu, kasih karunia dalam hayat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memperbesar kapasitas kami, agar kami pun dapat mengalami perkara-perkara ini dengan real, baik dalam kehidupan keluarga kami maupun dalam kehidupan gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan jaringan baik listrik maupun internet di tempat kami masing-masing, agar tidak memberikan celah bagi musuh untuk mengganggu. Mulia bagi namamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya share screen ya, saudara-saudari. Sorry sebentar ya. Amin. Puji Tuhan, minggu ini kita sampai pada berita ketiga. Ya. Dalam berita ketiga, kita akan melihat kisah Elisa. Minggu lalu kita melihat kisah Elia. Minggu ini kita akan melihat kisah Elisa. Ya. Elisa menjadi lambang Kristus dalam ministry kasih karunia-Nya dalam hayat. Dan sebagai seorang manusia milik Allah yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak. Nah, saudara-saudari, di berita ini kita akan melihat 3 poin, 3 angka Romawi. Ya. Angka Romawi, dalam angka Romawi pertama, kita akan melihat bahwa Elisa menjadi lambang Kristus dalam ministry kasih karunia-Nya dalam hayat. Ya, kita perlu memperhatikan kalimat ini. Ministry kasih karunia-Nya dalam hayat. Ya. Kasih karunia-Nya dalam hayat. Dan sebagai seorang manusia, ini adalah di angka Romawi kedua, ya. Sebagai seorang manusia milik Allah yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak. Kemudian angka Romawi ketiga ini boleh dikatakan sebagai penerapan aplikasi bagaimana kita bisa menjadi manusia milik Allah, bagaimana kita menjadi perwakilan Allah, menjadi Allah yang bertindak. Ya. Amin. Oke, kita melihat ya, Elia adalah
lambang dalam perjanjian lama, dalam ekonomi perjanjian lama. Dan baru zaman, ya. Amin. Nah, dari berita 2, saudara-saudari, kita melihat bahwa ada perubahan zaman dari Elia ke zaman Elisa. Harus melewati 4 perjalanan penting, yaitu Gilgal, meninggalkan Gilgal. Ini artinya menanggulangi daging. Ya. Kemudian kita tahu daging di sini bukan hanya daging yang negatif, tapi juga yang positif, ya. Terutama kemampuan alamiah kita. Ini perlu disunat, perlu ditanggulangi. Ya. Dan sampai ke Betel, ini juga berarti kemenangan atas dunia. Ya. Dan Yeriko, ini berarti mengalahkan Satan. Ya. Dan menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan kematian untuk hidup dalam kebangkitan. Ya. Nah, setelah sampai di seberang sungai Yordan, maka Elia pun terangkat. Dan Elisa mendapat jubah dari Elia, mendapat bagian ganda dari roh. Ya. Jadi di sini ada satu pelajaran penting, saudara-saudari. Kalau 4 perkara ini, perlu menanggulangi daging, perlu menanggulangi dunia, perlu menanggulangi Satan, perlu menanggulangi kematian. Ya. Jadi terangkatnya Elia maupun Elisa mendapat bagian ganda dari roh, pencurahan roh, ini tidak terjadi dengan tiba-tiba, ya, tapi ini melalui satu proses, ya, yaitu penanggulangan atas daging, dunia, Satan, dan kematian. Ya. Puji Tuhan, biarlah saudara-saudari dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan gereja, ya, kita ada pengalaman penanggulangan daging, dunia, Satan maupun kematian. Amin. Oke, kita masuk ke outline-nya, ya, outline dari berita ketiga. Ya, dalam berita ketiga ini penuh aplikatif, banyak aplikatifnya, saudara-saudari. Ya, kita perlu memperhatikan di sini. Elisa adalah lambang Kristus dalam melakukan mukjizat-mukjizat dari kasih karunia dalam hayat. Ya, di sini kita perlu memperhatikan kasih karunia dalam hayat. Ya. Ministry apa yang kita lakukan saat ini, saudara-saudari? Ya. Ministry yang kita lakukan saat ini di itu kita semua, tua, ya. Nah, bahkan bagi pekerjaan pelayanan, bagi
pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi pekerjaan penggenapan ini adalah untuk memperlengkapi setiap orang kudus, baik tua maupun muda, ya, agar mereka bisa masuk atau berbagian dalam ministry kasih karunia dalam hayat. Ya. Jadi saudara-saudari, dalam minggu ini kita perlu menaruh perhatian ekstra terhadap perkataan ini, kalimat ini, kasih karunia dalam hayat. Ya. Oke, kita akan melihat selanjutnya. Ya, poin A, Kristus ini adalah penggalan ya dari outline yang utuh. Ya. Kristus adalah Elisa yang real. Sebagai Elisa yang real, Tuhan Yesus adalah seorang nabi yang manis dan menyenangkan. Ya. Apa artinya manis dan menyenangkan ini? Kristus itu manis. Karena apa? Karena dia mati bagi kita. Ya. Dia juga menyenangkan karena di dalam dirinya, ya, ketika dia melakukan segala sesuatu, dia melakukannya dengan penuh belas kasihan dan penghiburan. Ya. Alkitab seringkali mengatakan dia tergerak oleh belas kasihan. Ya. Jadi bukan paksaan, tapi belas kasihan. Dialah ini juga menjadi satu teladan model bagi kita. Ya, saudara-saudari, kalau kita ingin manis, ya, maka kita perlu mati. Alamiah kita perlu dimatikan. Ya, kita perlu melewati Gilgal, kedagingan kita perlu dimatikan. Ya, baru kita bisa menyenangkan, penuh belas kasihan dan penghiburan. Ya. Semoga ini menjadi pengalaman kita, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan gereja. Ya. Amin. Oke, kemudian poin B, Elisa adalah lambang dalam perjanjian lama yang mewakili ekonomi perjanjian baru Allah dalam kasih karunia. Nah, perihal kasih karunia, kita melihat satu ayat cukup penting ya, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, penuh kasih karunia dan realitas. Ya, jadi di sini Kristus sebagai anak tunggal Bapa, dia penuh kasih karunia dan juga penuh realitas. Ya. Kasih karunia Kristus, kasih karunia berasal dari terang Bapa. Ingat atribut ilahi, kasih, terang. Ya. Ada kidung kita mengatakan kau kasih, kau terang. Ya, saudara-saudari boleh menikmati, mempelajari isi kidung ini. Ya, nah, ini sangat solid dengan kebenaran. Ya, Allah sang kasih, Allah sang terang. Sebagai sang kasih, dia terwujud dalam kasih karunia. Ya, kasih karunia ini adalah Allah di dalam Putra, sehingga menjadi kenikmatan kita semua. Nah, realitas adalah
Allah di dalam Putra terrealisasikan bagi kita. Jadi saudara-saudari, ya, melalui Putra kita bisa merasakan Allah sendiri. Jadi Allah itu tidak kosong, bisa kita rasakan. Ya, tidak abstrak, dia itu real. Ya. Nah, ini semua karena direalisasikan oleh Putra. Ya. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 4 dan 7, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai air hayat. Ya. Dan air hayat ini diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Tanpa membeli, tanpa berjeri lelah, cuma-cuma. Inilah kasih karunia. Sehingga kita bisa menikmati dia. Puji Tuhan. Sehingga orang yang haus, ketika mereka mendapat air hayat ini, mereka tidak lagi haus. Mereka dapat terleraikan. Dulunya mereka kosong, sekarang mereka merasa terpenuhi oleh kelimpahan Allah. Inilah realitas, saudara-saudari, ya. Allah begitu real. Nah, demikian pula di Injil Yohanes pasal 9. Ya. Ketika Kristus menyembuhkan seorang yang buta. Nah, dia buta. Apa artinya buta? Hidup dalam kegelapan. Tidak pernah melihat terang. Tapi ketika Kristus menyembuhkan, dia memberikan terang kepada orang yang buta ini. Dan terang ini diberikan dengan cuma-cuma. Inilah kasih karunia. Dan si orang buta ini kini tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kini dia menerima terang ilahi. Sehingga dia bisa melihat Kristus dengan real. Ya, inilah realitas. Nah, puji syukur kepada Tuhan ya, atas kasih karunia dan realitas dari Kristus sendiri. Ya. Amin. Oke. Elia melakukan banyak mukjizat yang besar, seperti menutup menutup langit agar hujan tidak turun selama 3,5 tahun, memerintahkan api, membakar semua kurban dan lain-lain. Ini adalah mukjizat yang spektakuler, saudara-saudari. Namun Elisa tidak melakukan keajaiban yang demikian spektakuler. Sebaliknya, Elisa melakukan mukjizat kasih karunia dalam hayat. Ya, saudara-saudari, inilah penting. Kasih luaran. Ya. Amin. Semoga kita bisa melihat perbedaannya. Ya. Oke. Banyak orang Kristen memperhatikan mukjizat, tetapi mereka mengabaikan perkara kasih karunia dan hayat. Ya. Tetapi Paulus tidak demikian dengan Paulus. Ministry Paulus, dia sangat menitikberatkan perkara kasih karunia, terutama dalam kitab Roma. Ya. Nanti kita akan melihat lebih jelas, saudara-saudari, perbedaan antara mukjizat luaran dengan kasih karunia dalam hayat. Ya. Oke, dalam kitab Roma, pembenaran oleh kasih karunia mengatakan yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran akan meraja di dalam hayat. Ya. Jadi kita akan menjadi raja. Nah, dalam hal ini meraja di dalam hayat. Bukan melalui mukjizat yang spektakuler,
tetapi melalui kasih karunia dalam hayat. Ya, puji Tuhan, semoga sekali lagi Tuhan memperbesar kapasitas kita. Ya, tidak hanya untuk bisa memahami, tapi juga mengalami perkara kasih karunia dalam hayat ini. Oke. Ya. Kemudian kita sampai C. Ya. Makna dari mukjizat yang dilakukan oleh Elisa dalam menyehatkan air di Yeriko dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur itu sama, yaitu pengubahan kematian menjadi hayat. Ya, saudara-saudari, memang Elisa juga melakukan banyak mukjizat. Ya, tetapi mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Elisa, ya, ini mengandung satu prinsip, yaitu pengubahan kematian menjadi hayat, pengubahan maut menjadi hayat. Ya, ini kita lihat saudara-saudari ya di Yohanes pasal 2, ya, ini satu peristiwa mukjizat yang tidak asing bagi kita, yaitu Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ya, ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, apa yang dilakukan pertama kali itu akan menjadi prinsip bagi mukjizat-mukjizat selanjutnya. Ya, yaitu prinsipnya adalah mengubah kematian menjadi hayat. Ya, ini penting sekali, saudara-saudari. Ya, karena kita dikelilingi oleh kematian kita. Ya, memang bukan mati secara fisik, nah, tetapi ada banyak kematian, ada banyak maut di sekeliling kita, dalam keluarga, dalam kehidupan gereja. Ya, kalau tidak hati-hati, kita akan terjebak dalam maut, dalam kematian. Ya, bahkan ketika kita bersekutu, ya, beberapa saudari bersekutu, ya, kalau tidak di dalam hayat, kalau tidak di dalam roh, maka persekutuan ini akan berkembang menjadi semacam perdebatan. Sehingga tidak lagi ada hayat, tetapi ada kematian. Nah, ini bahaya, saudara-saudari. Ya. Kalau kita mengalami ini, kita perlu stop. Kita perlu mengubahnya menjadi hayat. Kita perlu berdoa, ya, bersama-sama berdoa agar bersama-sama mengalami hayat. Nah, puji Tuhan, ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke. Kemudian poin yang kedua, Elisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Adalah sama prinsipnya dengan yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia memberi makan banyak orang. Ya. Nah, di mana 2 Raja-Raja 4 ini kita akan melihat kisah istri nabi-nabi itu kelaparan. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya sedikit minyak. Ya. Maka Elisa membuat satu mukjizat, ya, dengan memberi mereka minyak. Ya, bejana-bejana mereka dipenuhi dengan minyak. Nah, puji Tuhan. Oke, kemudian orang mati dari kematian memberi hayat kepada orang mati adalah sama dengan Tuhan lakukan baik secara fisik maupun rohani. Ya. Nah, ini di 2 Raja-Raja 4 ini ya, kita juga melihat ayat 18 sampai 37, Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem yang mati. Ya. Nah, dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus juga pernah melakukannya, ya, membangkitkan baik secara fisik maupun rohani. Ya. Pelajaran apa di sini, saudara-saudari? Ya, hari ini ya,
seperti yang saya katakan, ada banyak kematian. Salah satunya adalah mungkin kematian rohani. Ya. Dulu senang mengikuti pengayaan, sekarang nggak ada selera. Inilah salah satu bentuk kematian. Dulu senang membaca Alkitab, sekarang hambar, tawar. Inilah kematian. Ya. Maka perlu datang kepada Tuhan. Perlu banyak menyeru nama Tuhan. Perlu banyak mendoa, bacakan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudari, kalau kita melihat ada saudara-saudari yang lain yang mengalami kematian rohani, maka kita perlu membantu mereka untuk bangkit. Ya. Membantu mereka untuk bisa menikmati Tuhan. Agar mereka juga bisa menerima penyaluran hayat ilahi ini. Ya. Amin. Kemudian yang F, Elisa menghapus racun dari sulur-suluran liar dengan tepung. Sama prinsipnya dengan Tuhan Yesus menyembuhkan murid-muridnya dari ragi orang-orang Farisi dengan dirinya sendiri sebagai tepung halus. Ya. Nah, ragi orang Farisi ini menandakan kemunafikan agama. Ya, orang-orang Farisi penuh dengan munafik, penuh kemunafikan. Ya, ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Ya, dialah tepung yang halus. Ya, dia sangat real, penuh dengan realitas. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Oke, kemudian poin G, Elisa mengapungkan kepala kapak yang jatuh ke dalam air dengan sebatang kayu menandakan Kristus melalui salibnya dalam kebangkitan memulihkan kuasa yang hilang dari orang dosa yang telah terjatuh ke dalam air kematian. Ya, ini prinsipnya sama, mengubah ya, puji Tuhan. Oke, kita sampai ke poin H. Ini adalah inti ya, beban dari poin ini ya. Elisa mengadakan mukjizat penyembuhan ilahi bagi orang lain. Ya, tetapi dalam kehendak Allah, dia sendiri tidak disembuhkan oleh mukjizat. Ini adalah pengalaman Paulus dan sekerja-sekerjanya. Ya, dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14, kita melihat Elisa jatuh sakit. Ya. Dan tidak lama dia meninggal karena penyakitnya ini. Ya. Ini kelihatannya kontra ya. Elisa biasa menyembuhkan, tapi dia sendiri sakit karena mati. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mukjizat penyembuhan luaran itu bukan kehendak Allah, bukan perkenan Allah. Ya, ini bisa juga kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dalam ministry Paulus. Paulus pernah meninggalkan sekerjanya, meninggalkan Trofimus di Miletus dalam keadaan sakit. Paulus juga tidak menyembuhkan Timotius dari sakit lambungnya. Ya, dia hanya mengatakan tambahkan sedikit anggur saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa Paulus menitik beratkan kasih karunia dalam hayat. Dia tidak menitik beratkan pada penyembuhan mukjizat luaran. Bukannya tidak ada, tapi ini bukan poin, bukan titik beratnya. Ya, ini kita perlu jelas ya, saudara-saudari. Amin. Ya. Paulus dan sekerja-sekerjanya berada di bawah pendisiplinan hayat batini. Ya. Pendisiplinan hayat batini ini berkaitan dengan kasih karunia dalam hayat. Ya.
bukan di bawah kuasa karunia lahiriah, ya, atau kuasa mukjizat. Nah, jadi kenapa saudara-saudari kita perlu mengejar, ya, kasih karunia dalam hayat, berada di bawah pendisiplinan hayat batini, ya, karena dengan demikian maka dia akan tersusun ke dalam kita. Ya, hanya hayat ilahi Kristus ke dalam kita. Ya. Seringkali kuasa karunia luaran, ya, yang spektakuler, ini kurang bisa menyusun, memberikan Kristus, menyalurkan Kristus kepada kita semua. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudari, fokus kita tetap adalah kasih karunia dalam hayat. Ya. Puji syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, bahkan dalam kemerosotan gereja dan dalam penderitaan seseorang bagi gereja, karunia kuasa tidak begitu diperlukan seperti karunia dalam hayat. Ya. Saudara-saudari, iblis bisa meniru karunia kuasa. Iblis, musuh, bisa melakukan mukjizat yang spektakuler. Tetapi musuh tidak bisa meniru kasih karunia dalam hayat. Ya. Orang bisa meniru manusia, membuat robot yang persis manusia, tapi tidak bisa meniru hayat. Ya. Robot tetap roh. Saudara-saudari kita lebih jelas lagi, ya, bahwa kita perlu mengejar karunia dalam hayat. Ya, jangan kita mengejar yang lain. Ya. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Ini juga kita lihat, ya, bisa kita lihat, saudara-saudari, di 2 Timotius 4 ayat 22 dikatakan, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus karena gereja dalam keadaan yang merosot. Ya. Dalam kemerosotan gereja, Paulus tahu yang diperlukan adalah kasih karunia. Yang diperlukan adalah roh yang kuat. Oleh karena itu di awal 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus mengatakan Timotius perlu roh yang kuat, roh yang penuh kasih dan ketertiban. Ya, jadi ingat, hanya roh yang kuat, ya, roh yang perkasa, ini yang diperlukan dalam menanggulangi kemerosotan gereja. Ya. Nah, saudara-saudari, ketika kita melihat di Matius 4, ya, iblis mencobai Tuhan, menyuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Wah, ini sesuatu yang mujizat, bukan? Batu bisa menjadi roti. Tuhan bisa nggak melakukan? Sangat bisa. Ini perkara yang kecil. Ya. Tapi kita melihat Tuhan tidak melakukannya. Ya. Nah, ini satu peringatan bagi kita. Banyak kali pikiran yang menghendaki terjadinya satu mujizat, ya. Nah, itu merupakan suatu cobaan dari iblis. Ya. Jadi seringkali dalam suasana tertentu, ya, kita ingin terjadi mujizat. Hati-hati, saudara-saudari. Ini bisa ditunggangi oleh musuh. Ini cobaan dari musuh. Karena sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah kasih karunia dalam hayat. Puji Tuhan. Ini perlu kita perhatikan di sini, ya. Kemudian poin I yang terakhir, Elisa tubuhnya mati, namun masih melayani di dalam roh untuk menghidupkan seorang yang
mati. Ya, ini kita melihat peristiwa tulang-tulang Elisa yang menghidupkan orang yang mati. Ini adalah gambaran dari Kristus dalam kebangkitan. Setiap orang yang menjamah Dia akan dihidupkan. Ini tetap berdasarkan prinsip mengubah kematian menjadi hayat. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, persekutuan saya sampai di sini. Ya, jadi jangan lupa bahwa poin di sini adalah supaya kita melakukan berbagian dalam ministry kasih karunia dalam hayat, bukannya menuntut mukjizat yang spektakuler. Ya, kemudian kita juga harus tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah mengubah kematian menjadi hayat. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya ada saudara kita yang akan melanjutkan. Ya, silakan, Bos. Pengayaan malam ini. Sebelum kita menyanyikan kidung kembali, marilah kita kembali proklamirkan judul kita hari ini. Elisa menjadi lambang Kristus dalam ministry kasih karunia-Nya dalam hayat dan sebagai seorang manusia yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak. Amin. Mari kita nyanyikan kembali kidung nomor 356, bait yang pertama hingga keempat. Esa dengan putra kekal, satu roh demi iman, berbagian wafat al-muhid pun dapatkan hayatnya. Esa dengan sang terkasih, ku jadi bagiannya, bersama putra sewaris, wujud rumah Roh Kudus. Esa dengan sang inkarnasi, jadi anggota tubuh, ranting melekat tak lepas, tempuh hidup di dunia. Esa dengan sang Mesias, terima kuasa Roh Kudus, tiap hari, tiap saat, koordinasi tak lepas. Esa dengan sang tersingkir, lewat ganjar dan kutuk, nyamu mati terhadap dosa, alam maut tak daya. Esa denganlah sang bangkit, wujud cengkraman kubur, bersama kau hidup kini, wujudkan kebenaran. Esa dengan sang terangkat, naik takhta sertanya, kuasamu ku berbagian, memerintah bersama. Dikau segera datang pula, ditapkan semulia, tampil corakmu nan mulia, esa hingga selamanya. Mari kita masuk ke dalam bagian kedua pengayaan malam ini. Tuhan memberkati. Amin. Saya akan melanjutkan ke bagian kedua. Sebelumnya mari kita doa kembali ya. Amin. Tuhan, kami doa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kasih karunia di dalam hayat tersalurkan ke dalam kami.
Tuhan Yesus, kami sungguh damba, teladan, satu gambar Elisa, satu manusia Allah yang sungguh berguna di zamannya. Adalah gambaran-Mu sendiri. Tuhan sungguh menjadi satu kedambaan kami. Hari ini adalah manusia, juga adalah manusia Allah. Tuhan bawalah kami juga ada satu kehidupan juga ministry bagi pembangunan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya akan melanjutkan dari sesi pengayaan ini, melanjutkan Romawi kedua dan Romawi ketiga. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan beban ya dari berita ini, di berita ketiga, khususnya membahas Elisa, ada satu beban yang berat ya dari saudara-saudara yang berbicara, yaitu ada satu kedambaan, bahwa ini bukan hanya sebuah teladan atau cerita di dalam Alkitab, atau hanya kita tahu, oh itu Tuhan Yesus, ada lambang dari Tuhan Yesus. Namun, kita akan lihat dalam berita ini bahwa ada satu hal yang sangat-sangat harusnya mendorong kita, khususnya kita akan lihat bahwa kita hari ini juga bisa sedemikian, menjadi orang yang satu dengan Allah, bahkan menjadi Allah yang bertindak. Nah, saudara ini adalah yang kita perlu perhatikan ya, bahwa berita ini adalah perlu jadi satu dorongan buat kita. Nah, kalau kita lihat perkara Elisa, ya kita perlu sadar bahwa ada dua bagian yang penting, yang sebagian pertama sudah dibahas oleh saudara kita, yaitu adalah ministrinya. Nah, kemudian kita perlu lihat personanya, orangnya. Ya, di dalam ministri, kita tahu ministrinya adalah lambang dari ministri kasih karunia Kristus di dalam hayat. Namun, kita lihat personanya. Dia adalah seorang manusia milik Allah, or the man of God, yang bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak. Nah, puji Tuhan, ya kita perlu sadar bahwa perkara manusia Allah itu adalah satu hal yang sangat tinggi dan merupakan bagian penting dari ekonomi Allah. Satu ayat yang kita perlu sadar, kata manusia Allah, di 1 Timotius 6 ayat 11. Di sana Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah, hari ini kita semua adalah manusia Allah. Nah, apa definisi menurut catatan kaki 1 Timotius 6 ayat 11, saudara kita mengatakan bahwa manusia Allah adalah mereka yang berbagian dengan hayat dan sifat Allah. Puji Tuhan, kita telah dilahirkan kembali. Kita telah menerima hayat ilahi. Melalui benih ilahi yang ditaburkan oleh firman Allah yang hidup. Maka di dalamnya kita menerima hayat dan sifat Allah. Nah, puji Tuhan, karenanya kita adalah orang-orang yang satu dengan Allah di dalam hayat dan sifat. Oleh karena itu, kita bisa menjadi orang yang mengekspresikan Dia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Perkara manusia Allah adalah berhubungan dengan rencana Allah. Yaitu apa? Allah dari sebermula ketika menciptakan manusia, Allah damba supaya manusia bisa mengekspresikan Dia. Dan puji Tuhan, jalannya adalah yang sedang kita tempuh hari ini. Yaitu apa? Kita telah dilahirkan kembali, menerima hayat dan sifat Allah. Hari ini ada satu jalan di depan kita yang membawa kita ke satu titik di mana kita bisa mengekspresikan Allah. Nah, kalau kita tadi sudah dibahas ya, bahwa Elisa lambang Kristus. Saya akan masuk ke bagian kedua dan ketiga. Pertama, yaitu Elisa adalah seorang manusia milik Allah, atau manusia Allah. Ketika kita lihat Elisa sebagai manusia Allah, manusia milik Allah. Nah, kita perlu sadar bahwa di Alkitab, Elisa tidak pernah mengatakan, aku ini manusia Allah. Ya kan? Tetapi ini adalah sebuah pengakuan dari sebuah ekspresi yang muncul dari seorang manusia Allah. Kita bisa lihat ya, bahwa ketika ada perempuan di zamannya itu melihat Elisa, lalu dia berkata pada suaminya, sesungguhnya ya orang itu yang lalu lalang,
yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah. Dalam bahasa aslinya adalah manusia Allah. Jadi manusia Allah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ekspresi. Ketika Allah diekspresikan melalui keinsanian kita, maka orang bisa mengatakan, ini manusia Allah. Dan ada satu dorongan ya di dalam catatan kakinya, bahwa Alkitab mengatakan, kalau kita baca di catatan kaki, dikatakan bahwa sebagai abdi Allah, Elisa bertindak sebagai wakil Allah, sebagai Allah yang bergerak di bumi. Tidak berhenti di sana. Ada catatan kaki di bagian berikutnya dikatakan apa? Kaum beriman, perjanjian baru seharusnya juga demikian. Nah, ini jelas satu penegasan bahwa beban berita ini adalah tidak hanya kita bisa melihat Elisa, namun kita sebagai kaum saleh perjanjian baru seharusnya juga demikian. Namun apakah saya sudah demikian? Apakah kita sudah demikian? Nah, ini jadi satu tanda tanya. Ketika orang melihat kita, adakah orang bisa mengatakan, sungguh, Cheng Hin ini manusia Allah? Atau sebaliknya, saya mengatakan, saya manusia Allah. Saya orang Kristen, tapi orang akan mengatakan, masa begitu? Emang begini orang Kristen? Malah sebaliknya. Nah, saudara, kita perlu melihat bahwa ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Kita perlu punya satu kedambaan. Kita akan dan seharusnya menjadi manusia Allah. Nah, ada beberapa contoh, ya seperti Musa, Samuel, Paulus adalah contoh yang dipakai, ya selain Elisa. Mereka, Musa, Samuel, Paulus, adalah sebenarnya kalau kita pelajari, kita lihat, mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ya, kita lihat seperti Musa. Kita lihat sejarahnya. Bagaimana dia adalah orang yang bahkan pernah membunuh orang. Begitu tinggi emosinya. Walaupun dia untuk Allah, untuk umat Allah. Namun, Allah tidak bisa pakai orang sedemikian. Karena ketika dia masih muda, dia bukan manusia Allah. Dia adalah manusia alamiah. Maka Allah perlu membawa Musa melewati sebuah proses yang panjang. Sampai 40 tahun di padang gurun. Sampai Musa akhirnya sudah putus harapan, ya. Dia menulis di Mazmur. Pasal 90 ayat 10, wah manusia itu hidup 70 atau 80 tahun. Dia sudah 80 tahun, ya kan? Artinya apa? Dia sebentar lagi akan pergi. Sudah putus harapan. Tapi puji Tuhan, ketika manusia alamiah berakhir, tibalah waktu hayatnya, tibalah waktunya Tuhan. Di waktu itu, Musa sudah berubah. Musa sudah menjadi manusia Allah. Dan Tuhan memanggil dia, mengutus dia untuk mewakili dia. Inilah contoh, bahwa untuk menjadi manusia Allah perlu proses. Dan Allah bisa memproses siapapun yang Allah mau. Menjadi manusia Allah. Menjadi wakil otoritas Allah. Menjadi Allah yang bertindak. Kita lihat bagaimana Musa. Nah, dia adalah orang yang dikatakan berbicara apa yang diperintahkan Allah. Dan dia adalah mewakili Allah ketika dia berurusan dengan Fir'aun. Nah, ini adalah manusia Allah. Apa yang dia bicarakan adalah apa yang Allah mau dia bicarakan. Dan kalau kita lihat baik-baik ayatnya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berkata pada Musa, aku mengangkat engkau, Musa, sebagai Allah bagi Fir'aun. Di sanalah kita bisa melihat satu clue bahwa ketika Musa menghadap Fir'aun, dia bukan datang sebagai seorang orang Bani Israel biasa, yang adalah budak di pandangan Fir'aun. Dia datang sebagai Allah yang bertindak. Apa yang dia katakan adalah perkataan Allah. Dan apa yang dikatakan terjadi.
Karena dia adalah Allah yang bertindak. Dia adalah ekspresi dan wakil otoritas Allah di waktu itu. Dan kita lihat selanjutnya, yaitu apa? Contoh kedua, Samuel. Nah, perkara Samuel kita bisa melihat Samuel. Dia tidak seharusnya di jalur itu. Dia bukan keturunan Harun. Tapi dia tidak ada posisi di dalam rumah Allah secara kelahiran. Tapi ada pintu nasir. Tuhan mengatur. Samuel, puji Tuhan, dia diangkat menjadi Allah yang bertindak di bumi. Kenapa? Alkitab mengatakan dia adalah imam kepercayaan bagi Allah. Dia adalah orang sesuai according to my heart, sesuai dengan hati dan jiwaku. Dia adalah orang yang selaras dengan hati Allah. Dia adalah orang yang mau apa yang Allah mau, satu dengan Allah. Maka di waktu kondisi umat Israel yang merosot, keimaman merosot, Tuhan mendapatkan Samuel sebagai Allah yang bertindak. Nah, di dalam sidang video, kalau saudara bisa perhatikan, ada tips yang bagus atau menjadi aplikasi bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang satu dengan hati Allah? Pertama, kita perlu sepenuhnya terbuka kepada Dia. Memalingkan hati kepada Dia. Mengizinkan Dia membuat rumahnya di dalam hati kita. Di mana Dia akan mengatur hati kita. Dan menetap di dalam hati kita. Kunci pertama adalah keterbukaan. Kita perlu membuka telinga kita. Membuka hati kita kepada Tuhan. Sehingga Pak Tuhan bisa berumah di hati kita. Menduduki hati kita. Inilah jalan atau proses Samuel digenapi. Nah, kemudian ketika kita bicara sepenuhnya satu dengan hati Allah, apa isi hati Allah? Isi hati Allah tidak lain adalah mempelai bagi sang putra. Ya, di Matius 22 ayat 2 dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Inilah isi hati Allah. Inilah Allah yang mau dapatkan di atas muka bumi. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Yaitu apa? Mempersiapkan gereja sebagai mempelai Tuhan. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita bisa lihat dari teladan Samuel. Di mana Samuel tidak hanya satu dengan hati Allah. Dia adalah juru bicara Allah. Untuk apa? Administrasi Allah. Kita tahu di 1 Samuel 8 ayat 22, dia mewakili Allah. Dia mengangkat raja, dia mengurapi raja. Dia mewakili Allah menetapkan otoritas. Wah, ini adalah satu status yang sangat tinggi. Nah, puji Tuhan, semoga kita belajar terbuka pada Tuhan. Belajar satu dengan kehendak hati Tuhan. Yang telah terus terang sering dinyatakan melalui sidang-sidang, melalui firman. Melalui apa? Setiap apa yang kita sampaikan atau kita baca dalam firman Tuhan dalam ekonomi Allah sangat berhubungan dengan apa? Kristus dan gereja. Nah, kemudian kita lihat poin C, teladan berikutnya yaitu apa? Paulus. Kita lihat bagaimana Paulus. Dia sebagai Allah yang bertindak di dalam ministrinya, dia menghibur. Dia berperilaku dalam kesederhanaan Allah. Dia mengekspresikan kecemburuan Allah. Dia menjadi duta besar Kristus untuk melaksanakan ministri pendamaian. Nah, kita bisa lihat Paulus, siapa Paulus ini? Kita tahu sejarah Paulus. Paulus mengatakan di 1 Timotius pasal 1 ayat 6. Aku ini adalah orang yang dibelas kasihani Tuhan. Kenapa? Aku adalah orang yang paling berdosa. Saudara-saudara, kalau kita merasa kita orang dosa, saya nggak mungkin lah bisa menjadi Allah yang bertindak. Nggak mungkin lah bisa jadi orang yang bisa melaksanakan kehendak Allah. Saudari, kita perlu sadar bahwa Tuhan bisa memakai siapapun yang dia mau pakai. Paulus adalah pembunuh jemaat. Dia adalah yang merusak gereja Allah. Tetapi Tuhan berbelas kasihan pada Paulus. Dan Paulus katakan, ini adalah
dia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Jadi tidak ada yang lebih jahat daripada Paulus kalau kita lihat di Alkitab sampai membunuh jemaat Allah. Di antara kita ada nggak yang pernah membunuh orang Kristen, teman kita sendiri, menganiaya gereja, ya kan? Jadi Paulus contoh yang sangat ekstrim, tapi Tuhan bisa mengubah Paulus menjadi bejana yang berguna bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan bisa mengubah Paulus, berarti Tuhan juga bisa mengubah kita. Jadi manusia Allah itu bukan sesuatu yang instan jadi, tapi perlu sebuah proses. Di mana dalam proses itu Allah perlu mengubah kita. Nah, Paulus, kita lihat bagaimana ya, dia sedemikian satu dengan Allah. Dia sampai dikatakan, dia cemburu kepada kaum saleh di Korintus yang menyimpang dari Allah. Dengan cemburu ilahi. Inilah Allah yang bertindak. Dan dia mengatakan, aku adalah duta besar, ambassador, utusan. Aku adalah yang diutus mewakili Allah, mewakili Kristus. Nah, saudara, ini adalah Rasul Paulus. Nah, kita melihat perkara ini ya, semoga kita terdorong bahwa kalau Tuhan bisa pakai tokoh-tokoh ini, kita juga Tuhan bisa pakai. Bukan berarti kita layak. Ada kualifikasi yang tertentu mungkin kita rasa bisa membuat kita dipakai. Tetapi di sini semua perkara belas kasih Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, malam ini kita bisa mendengar di aspek pengayaan ini, moga hati kita juga dikuatkan, ya kan? Bahwa kalau Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan pasti bisa pakai kita. Amin ya, saudara sekalian. Nah, dia adalah contoh bagi kaum beriman. Contoh bagi siapa? Kita semua. Nah, ada contoh yang sangat baik ya, bagaimana kehidupan Paulus. Dia sebagai tahanan Roma, ya, ketika dia membela ya di hadapan kaisar, dia dalam perjalanan menuju Roma, di dalam situasi yang dipenjara, dalam posisi sebagai tahanan, tapi dia bisa memperhidupkan satu kehidupan yang unggul. Dia bisa mengekspresikan atribut ilahi. Dia bisa memperhidupkan keinsanian Yesus. Dan dia adalah kelanjutan manusia Allah. Dalam kisah para rasul. Kita tahu manusia Allah pertama adalah Yesus Tuhan kita. Lalu apa? Kelanjutannya adalah para murid. Dan kita lihat banyak contoh ya. Kalau Anda baca, ini karena pengayaan, jadi bisa melihat banyak referensi Alkitab yang diberikan. Di sana diambil contoh bagaimana Paulus ketika dalam perjalanan menuju Roma, kapalnya karam. Ya kan? Ketika sebelum kapal karam, 14 hari kena badai topan. Mereka nggak makan. Semua udah putus asa. Wajar ya, jadi kalau kita menghadapi ombak badai 14 hari ya, wah, orang bilang ya, nggak ada harapan sudah kan. Tetapi Paulus di waktu itu, dia bisa berkata pada semua yang di kapal, hai kalian yang di kapal, kalian yang bersama aku akan selamat. Ya kan? Dan menarik di ayat 25 pasal 27 dikatakan apa? Cheer up man. Wah, itu menarik ya. Orang lagi stres ya hidup di ujung tanduk ya. Dia bisa mengatakan cheer up man. Ini apa? Dia menghibur. Ayo sukacita aja, nggak usah khawatir. Kenapa? Malaikat Allah sudah menjamin kalian nggak ada akan meninggal. Asal ikutin instruksi saya, ya kan? Wah, dia itu jadi bosnya justru. Dalam situasi itu dia meraja di dalam hayat. Semua tunduk sama dia, semua ikutin, ya kan? Akhirnya mereka tunduk. Oke, semua loncat, ya kan? Tinggalkan kapal ya, tertabrak buritan kapalnya karam. Ambil apapun menepi, dan akhirnya mereka semua selamat. Wah, ini adalah contoh Allah yang bertindak. Belum lagi waktu sampai ke pulau Malta kan? Di pulau itu Paulus digigit ular tangannya. Wah, orang pikir ini penjahat ini luar biasa, selamat dari laut, sekarang ular gigit dia. Tapi dia nggak mati. Iya kan? Dia tidak ada terluka apapun. Orang malah kebalik dari, wah ini dewa mungkin kan. Terus ini adalah satu kehidupan yang membuat orang, wah, you are different, Anda beda. Respon Anda terhadap situasi beda. Terus inilah manusia Allah. Kita punya reaksi yang berbeda. Kenapa? Di dalam kita ada hayat kebangkitan.
contoh yang terbaik, saudara kita, watchman. Di dalam penjara, dia adalah manusia Allah. Dia tidak kehilangan ekspresi Allah. Bahkan dia tulis di secari kertas yang ditemukan di bawah bantalnya ketika dia meninggal. Yaitu apa? I have maintained my joy. Aku telah menjaga sukacita. Jadi, inilah manusia Allah. Dia tidak pernah kehilangan sukacita. Apapun situasi. Jadi di situasi pandemi ini tidak mudah ya. Kita menghadapi hal yang tidak menentu, apalagi dengan kondisi peperangan di Rusia, Ukraina, belum China dengan Taiwan. Wah, semua bergolak. Masa depan tidak jelas. Terus dari seperti Paulus, nyawa ada di ujung tanduk. Ya kan? Tapi puji Tuhan kita lihat bagaimana saudara-saudari melalui Paulus Tuhan dinyatakan, Tuhan dimuliakan. Kenapa? Nanti kita akan lihat di Romawi ketiga. Bagaimana dia bisa menjadi sedemikian. Ya kan? Nah, kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Ini adalah fakta, saudari. Saya ada kasih di depan ya, warna hitam. Yang terpenting itu apa? Kita harus melatih iman untuk percaya pada fakta ini. Saudara sekalian, Tuhan telah menentukan kita dari sebermula ketika Dia ciptakan manusia, bahwa manusia itu adalah mewakili Allah, berkuasa di atas bumi. Roma pasal 5 jelas, kita yang telah menerima kasih karunia hayat, kita yang telah dibenarkan, menerima kelimpahan karunia, kita akan meraja di dalam hayat. Hanya di dalam hayat kita bisa meraja. Dan hayat ini hayat kebangkitan. Perlu situasi kematian. Seringkali apa? Membawa kita bisa menikmati kebangkitan. Puji Tuhan. Nah, ini dengan cara ini kita akan masuk ke Romawi ketiga, saudara sekalian. Bahwa hari ini adalah menjadi beban buat kita semua. Tidak hanya kita lihat contoh-contoh tokoh-tokoh itu. Tetapi kita sendiri sebagai kaum beriman perlu ada satu kedambaan. Kita adalah kaum umat Allah yang telah dipilih Allah, ditebus Allah. Ya kan, saya ada kasih potongan penggalan-penggalannya ya. Yaitu apa? Kita telah dipilih, ditebus, dilahirkan kembali, yaitu apalagi esa dengan Allah. Melalui kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu ditebus di dalam waktu. Akhirnya kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Dan dengan jalan ini kita menerima Roh Allah satu dengan Roh kita. Dan inilah awal dari kehidupan rohani kita. Kita esa dengan Allah. Terus kita telah esa dengan Allah. Di satu bagian kecil. Yaitu apa? Di dalam roh kita. Tapi tidak cukup. Kita perlu apa? Disusun di dalam jiwa kita. Sampai apa kita bisa mengekspresikan dia. Lalu apa? Memperhidupkan dia. Dan menjadi wakil otoritas. Bergerak bersama dengan Allah. Inilah dikawali Allah. Inilah puncak dari ekonomi Allah. Terus di berita ketiga ini, kita akan melihat prosedurnya. Kita bisa lihat teladan-teladan di depannya. Bagaimana proses? Puji Tuhan ya, di perjanjian baru mewahyukan jalannya. Bagaimana kita bisa menjadi Allah yang bertindak. Ya, kita bisa lihat beberapa step ya dari Romawi 3. Kita lihat dulu ayat referensinya ya di Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dikatakan bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus kepada keputraan. Ini terjemahan langsungnya. Kepada keputraan, unto sonship. Ini bicara apa? Ini adalah bicara perkara hayat. Ini bicara apa? Kita dilahirkan kembali di dalam hayat. Tetapi tidak berhenti. Takdir kita sebagai anak Allah, yaitu apa? Kita akan menerima keputraan, mencapai titik kematangan di dalam hayat. Inilah takdir kita. Dan ini adalah sebuah takdir. Artinya sebuah penentuan yang pasti tercapai. Kalau tidak di zaman ini, maka kelak di zaman Yerusalem baru, semua anak Allah akan mencapai titik keputraan.
Ya, saudara kita di pemberita terus bicara apa? Kalau demikian, kenapa tidak sekarang? Kenapa tidak nunggu? Kenapa nunggu nanti? Ya kan? Terus kan ini sungguh adalah satu hal yang sangat ajaib. Kita perlu mengucap syukur pada Tuhan ya, bahwa di dalam pemulihannya kita bisa melihat terang ini. Itu apa? Ekonomi Allah, di mana kita ditakdirkan mencapai titik keputraan. Karena itu, kita perlu sadar, firman Tuhan telah jelas mewahyukan. Kita akan menjadi apa? Ya kan? Tapi juga mewahyukan jalannya bagaimana. Nah, kita perlu jadi satu hati yang bejana, yang terbuka kepada Tuhan ya. Nah, kita akan lihat step-stepnya. Saya penggal dari outline-nya itu menjadi beberapa poin penting. Romawi A dan B, kita bisa melihat prosesnya. Ya, bagaimana kita menjadi Allah yang bertindak? Yaitu apa? Prosesnya. Pertama, di bagian roh kita mengalami proses yang pertama. Itu apa? Roh kita esa dengan Allah. Kemudian tidak cukup. Kemudian Allah bekerja lagi di dalam jiwa kita. Di poin B. Di mana apa? Jiwa kita mulai disusun dengan Allah. Dengan apa? Kadar Allah. Nah, lalu kita lihat di poin C dan D, dan E dan F adalah hasilnya. Ketika kita mengalami proses susunan Allah bertambah dalam kita, maka muncullah ekspresi dan otoritas. Di poin C dan D, kita bisa perkara ekspresi. Di mana dalam ekspresi kita bisa memperhidupkan Allah, mengekspresikan Allah. Di sisi otoritas, kita bisa menjadi orang bergerak bersama Allah, mewakili Allah. Dan kesimpulannya di poin G, kita akan berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Amin. Puji Tuhan. Kita sedikit masuk satu-satu poinnya ya. Di dalam proses. Pertama, di mana kita esa dengan Allah. Yaitu apa? Menjadi manusia Allah di dalam kadar yang paling dasar. Yaitu apa? Di dalam roh kita. Nah, inilah kita katakan di Yohanes 15:4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan, hari ini Tuhan di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan 1 Korintus 6:17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Inilah ekonomi Allah. Allah ingin satu dengan manusia. Allah ingin berbaur dengan manusia. Allah damba bersatu dengan manusia. Ini poinnya apa? Bicara satu hayat, satu kehidupan. Tidak hanya satu hayat, tapi perlu ada satu kehidupan. Ya, kita tidak puas hanya menjadi orang yang satu hayat dengan Dia, tapi kita ingin memiliki satu kehidupan bersama dengan Dia. Nah, karena itu, saudara kita perlu lihat ya, bahwa kita perlu menjadi bejana terbuka terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita damba ya, bersatu, dan terus mengalami proses di mana kita bersatu dengan Allah, maka otomatis apa? Kita memiliki satu hayat dan satu kehidupan. Ada satu yang saya highlight warna hitam. Jadi kalau kita perhatikan di depan ya, dikatakan bahwa semakin kita serupa dengan Tuhan dalam hayat dan sifat, maka kita semakin menjadi insani di dalam Tuhan. Jadi kita perlu menghapus konsep insani yang seperti malaikat. Manusia Allah adalah seorang manusia. Tapi yang keinsaniannya telah dipertinggi. Jadi bukan manusia yang biasa atau seperti Allah, seperti malaikat orang bilang. Tapi nggak ada unsur manusianya. Nah, ini bukan manusia Allah. Jadi sudah dibahas di atas ya, bagaimana Elisa. Nah, puji Tuhan, kita perlu sadar bahwa puji Tuhan, kita tetap perlu keinsanian kita yang dipertinggi oleh hayat Allah di dalam kita. Nah, proses disusun dengan Allah. Saudara sekalian, kita perlu sadar, kita disusun dengan Allah melalui apa? Yaitu apa? Melalui Allah yang menyalurkan dirinya ke dalam kita. Yaitu apa? Di Efesus dikatakan bahwa oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, sering kita perlu sadar bahwa ini adalah perkara pekerjaan Allah di dalam batin kita. Dia sedang dan siap menyalurkan apa adanya.
Tetapi kita bagaimana? Ya kan? Kita ada satu step, yaitu apa? Oleh imanmu. Artinya apa? Kita perlu menerima setiap perkataan firman Tuhan. Hari demi hari ya, Tuhan menginfuskan, menyalurkan kekayaannya melalui apa? Firman Tuhan yang hidup. Sekalian kalau kita mau jadi manusia Allah, ya. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bisa nggak kita menerima infusi Allah? Nggak bisa. Betul tidak? Karena dia adalah sang firman. Kalau kita tidak pernah berdoa, bisa nggak Allah menyalurkan dirinya? Nggak bisa, terhambat. Maka kita perlu memberi kerjasama. Nah, kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka otomatis Allah akan beroperasi. Ya kan? Operasi apa? Melalui hukum hayat ilahi. Supaya apa? Akhirnya kita bisa digarap oleh hayat dan sifat Allah. Nah, prosesnya bisa dilihat dari Roma pasal 8. Di referensi dari FKKP kita, jadi kalau lihat ayat-ayatnya ya, kita bisa lihat bagaimana Allah beroperasi. Pertama, Allah menyalurkan hayat di dalam roh kita. Roma 8 ayat 2. Lalu apa? Dari roh dia meluas ke dalam jiwa. Melalui apa? Pikiran. Apa? Dikatakan pikiran diletakkan di atas roh adalah di hayat dan sejahtera. Hayat dan damai sejahtera Kristus dari roh mengalir ke dalam jiwa kita. Asal kita mau berpaling, meletakkan pikiran ke dalam roh. Nah, kalau kita demikian pelan tapi pasti apa? Bahkan tubuh kita pun akan diresapi oleh hayat. Artinya apa? Hayat beroperasi melalui hukum hayat sampai apa? 3 bagian dari diri kita, roh, jiwa, tubuh sepenuhnya menjadi hayat. Dipenuhi oleh hayat kebangkitan Tuhan. Itulah kalau kita lihat lanjut Roma 8 ayat 32, itulah transfigurasi tubuh kita. Tubuh kita akan ditelan oleh hayat kebangkitan. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tapi itu nanti. Hari ini dalam proses. Kita perlu membiarkan apa? Hukum hayat bekerja dengan apa? Terus melatih roh, meletakkan pikiran ke dalam roh. Nah, maka hasilnya menurut ayat 29, kita akan serupa dengan Sang Putra. Inilah kebaikan Tuhan ya di Roma 8 ayat 28 ya. Banyak orang menyalahartikan ayat ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kalau kita simpulkan, kebaikannya adalah kita akan diserupakan dengan Sang Putra. Inilah kebaikan Tuhan. Artinya apa? Hayat dan sifat. Nah, puji Tuhan, inilah prosesnya. Artinya apa? Kita perlu tiap hari menjadi bejana yang terbuka. Tuhan, berumahlah di hatiku. Tuhan, jenuhi aku. Dengan apa? Datang pada firman. Datang melalui doa. Maka Tuhan ada jalan menyalurkan dirinya. Jadi semoga berita ini nggak berhenti ya dari sebagai sebuah inspirasi, teori yang kita bisa bicarakan. Tapi moga saya termasuk di dalamnya. Kita semua ada satu kedambaan. Tuhan, aku tidak puas kalau hari ini kau tak bertambah. Sederhananya, kalau hari ini tidak ada firman yang baru, yang segar, yang aku dapatkan. Nah, moga kita terdorong. Nah, hasilnya, kalau kita terus bekerja, kita masuk ke hasil. Kita akan memperhidupkan Allah. Ya. Memperhidupkan Allah, bukan hidup untuk Allah. Bukan hanya hidup dengan Allah. Ini ada jarak berarti. Hidup untuk Allah, saudara sekalian. Bisa jadi saya seperti suami istri. Hidup untuk istri. Atau istri hidup untuk suami. Berarti dia berbuat sesuatu untuk pasangannya. Ya kan? Atau hanya hidup bersama. Tetapi apakah kita hidup adalah memuaskan ya kan? Apa yang dia mau? Apa yang Tuhan mau? Inilah memperhidupkan Allah. Ya kan? Kita artinya membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Nah, saudara kita perlu sadar bahwa hari ini di dalam ekonominya ya, kita ada satu kedambaan, Allah ada satu kedambaan, yaitu apa? Menyalurkan sifat sampai satu taraf. Sampai satu taraf, yaitu apa? Kita dapat memperhidupkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah diperhidupkan bukan hanya dalam sidang-sidang. Ya kan, sepertinya dalam sidang kita bisa bicara banyak hal, termasuk saya mungkin bisa bicara banyak hal. Tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum,
atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu kemuliaan Tuhan, God's glory, adalah ketika Allah diekspresikan. Allah yang diekspresikan itulah kemuliaan. Manusia ketika jatuh dikatakannya kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan ekspresi Allah. Dosa membuat manusia kehilangan ekspresi Allah. Tidak ada kemuliaan. Artinya apa? Baik saja tidak cukup. Ya kan? Kita perlu apa? Allah diperhidupkan dalam cara kita makan, dalam cara kita minum, dalam apa yang kita kerjakan. Ini apa? Bicara kehidupan sehari-hari ya. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan cara kita nyetir kendaraan mungkin, ya kan? Cara kita berinteraksi dengan anak kita, dengan rekan kerja kita. Moga ya, ini juga jadi doa saya buat saya sendiri, buat saudara semua ya, orang bisa merasa wow, you are different. Saya ada sedikit kesaksian saya terpikir ya. Ada seorang saudari yang diselamatkan. Ya, bahkan saat ini sudah dalam hidup gereja. Ya, pernah menempuh pelatihan sepenuh waktu, pernah melayani sepenuh waktu. Dia dulunya adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Namun, rekan kantornya adalah orang Kristen. Ya, singkat cerita, dia merasa damai. Ketika ngobrol dengan temannya, dia selalu merasa damai. Ya kan? Temannya padahal tidak pernah nginjil. Kamu percaya Yesus ya? Enggak pernah. Tapi saudari ini merasa damai kalau ngobrol sama temannya ini. Maka satu ketika dia malah penasaran. Kamu kalau dia kan tahu ini Kristen kan. Kalau kamu ibadah di mana kan? Malah saudari ini yang nanya sebelum dia percaya Yesus. Nah, temannya ngomong, kalau mau tahu ikut aja. Apa saudari ini yang bukan Kristen ya, mendengar apa ya, bisa merasakan hadirat Allah di sana ya. Saya rasa melalui tingkah laku dari orang Kristen ini ya. Dia merasa sesuatu yang menarik. Sehingga apa? Akhirnya dia datang ke ibadah di kekristenan dan Tuhan menjamah dia. Dan Tuhan menyelamatkan dia, saudara sekalian. Wow, ini adalah Kristus yang ditampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, semoga ini menjadi satu Injil, ya kan, di mana kita berada orang damba, ya kan? Wah, orang ingin, saya mau dong mengenal Tuhanmu, ya kan? Kenapa? Dari kita hidup, orang bisa merasakan bagaimana Tuhan sang kasih, ya kan? Atribut-atributnya nyata. Dia yang adalah sang kasih, sang terang, yang adil benar, yang kudus dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang akan apresiasi walaupun dia tidak bicara. Orang akan segan terhadap kita. Semoga Kristus diperhidupkan di dalam kita. Kita ada ekspresi, ya kan? Nah, 2 Korintus mengatakan apa? Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi ekspresi itu tergantung bagaimana hati kita. Hari demi hari kita perlu terus berpaling pada Tuhan. Terus menengadah pada Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa menjadi ekspresi hayatnya. Terus menggarapkan dirinya sebagai sang hayat ya. Sehingga apa? Nyata di dalam hidup kita. Nah, inilah sasaran ekonomi Allah, bahwa ekspresi ini tidak berhenti hanya pribadi ya. Allah diekspresikan secara korporat di dalam gereja. Nah, kita bisa lihat ekspresi. Ada satu tambahan ya dari sidang video kali ini, bahwa ada 2 fungsi yang berbeda dari roh dan jiwa. Roh adalah perut rohani untuk menerima dan menyerap dia. Tetapi jiwa ada 2 fungsi. Satu adalah mengekspresikan Kristus yang telah tergarap dan menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad kita. Nah, kedua baru menikmati Kristus yang telah kita alami. Artinya apa? Ekspresi itu ada di jiwa. Bagaimana Kristus diekspresikan? Dari pikiran kita, dari emosi kita, dari tekad kita. Inilah Kristus diekspresikan. Pertama-tama memang roh kita harus menerima, menyerap dia. Sehingga apa? Roh ini mulai menjenuhi jiwa kita. Sampai satu taraf, ekspresi Kristus mulai nyata di dalam hidup kita. Jadi langkahnya sederhana. Ya, kita perlu jadi orang yang terbuka pada Tuhan, pada terang Tuhan, pada suplai firman Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, maka puji Tuhan roh kita dikenyangkan. Nah, sebelum tapi pasti kita berlatih meletakkan pikiran di dalam roh,
Maka roh itu mulai sang hayat menyebar dalam bagian-bagian jiwa. Sampai kita dijenuhi. Di titik itulah ada ekspresi Allah. Nah, moga kita terdorong, jadi kita damba seperti kedambaan di kitab Efesus 1 ayat 23. Dikatakan apa? Gereja, jemaat yang adalah tubuhnya. Itu apa? Kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kepenuhan. Bukan hanya kekayaan, tapi sesuatu yang telah kita nikmati. Secara korporat akan menjadi ekspresi di dalam gereja. Nah, puji Tuhan, inilah kedambaan Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak bisa mendapatkan seluruh gereja, paling tidak dari sekelompok kecil yang disebut pemenang. Kita perlu mulai ada satu kedambaan ini. Dan kalau kita memiliki ekspresi, baru ada otoritas. Di mana ada ekspresi, di sana ada otoritas. Nah, kita waktu bicara otoritas, ini perkara bukan kita bergerak sendiri, tapi kita bergerak bersama dengan Allah. Bagaimana kita lihat contoh bangsa Israel bagian dalam pergerakan roda besar ekonomi Allah, yaitu apa? Contoh Yosua ketika memasuki tanah permai. Lalu hari ini bagaimana? Hari ini kita perlu berbagian dalam ekonomi Allah. Kita lihat ayatnya Yosua. Dikatakan apa? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya apa? Tanah itu sudah milik orang Israel. Sudah Tuhan janjikan. Tetapi untuk mendapatkan tanah itu, mereka harus kerjasama dengan Tuhan. Tuhan nggak serta-merta berikan tanah itu. Walaupun sudah diplot buat orang Israel. Kerjasamanya apa? Injak. Ya, artinya apa? Mereka harus pergi ke tempat yang Allah telah berikan buat mereka. Inilah kerjasama. Nah, hari ini kita lihat bagaimana orang Islam merobohkan tembok Yeriko juga sama. Tuhan bisa merobohkan, bisa. Tapi Tuhan sengaja minta kerja sama mereka. Yaitu apa? Mereka taat keliling 7 kali dengan diam. Lalu hari ke-7, berputar 7 kali, Tuhan katakan, bersoraklah. Ini apa? Tuhan minta kerja sama. Ketika mereka bersorak, runtuhlah tembok. Nah, ini apa? Kerja sama. Nah, moga kita menjadi orang yang bekerja sama. Ya kan, dengan Tuhan, dan kita bisa berbagian dalam pergerakan Tuhan di akhir zaman ini khususnya. Di Wahyu pasal 14 ayat 4 bicara pemenang. Bagaimana pemenang? Pemenang adalah mereka yang adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Nah, hari ini di akhir zaman, moga ya kita dianggap oleh Tuhan adalah orang-orang yang setia, mengikuti Dia, bersatu dengan Dia. Mengikuti Tuhan kemana saja Dia pergi. Nah, puji Tuhan, ini adalah hasil ya. Jadi kita mau bergerak bersama Tuhan, jangan dibalik. Dengan, oh aku mau bagi Tuhan, tunggu dulu. Ya, kalau kita mau bagi Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dulu di atas diri kita. Nah, ketika Tuhan bekerja, sebanyak berapa Tuhan bekerja, sebanyak itu kita bisa bergerak bersama dengan Allah. Nah, puji Tuhan, kita apa? Mewakili Allah melalui apa? Ekspresi. Dan kita bisa lihat hasil ya, sesuai dengan Kejadian 1:26 bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia supaya manusia berkuasa bagi Allah. Nah, contoh lain mengenai ekspresi dan otoritas adalah tongkat Harun. Tongkat itu melambangkan otoritas. Tetapi otoritas tergantung pada ekspresi. Ekspresi ini bicara apa? Perkara hayat yang menjenuhi. Kita lihat bagaimana tongkat Harun di antara semua suku Israel ditaruh di depan tabut. Maka yang bertunas hanya tongkat Harun. Ini melambangkan apa? Kebangkitan. Yang bisa memberikan suplai. Ada buah badam. Nah, artinya apa? Hayat kebangkitan membawa ekspresi dan otoritas. Ada hayat, baru ada otoritas. Ada ekspresi, baru otoritas. Nah, puji Tuhan, hari ini moga kita terdorong hari demi hari mengalami Dia sebagai hayat yang bekerja dari roh, meluas ke dalam jiwa, sampai ke dalam tubuh kita. Inilah kita bekerja bagi Allah, mewakili Allah. Ya, seperti di Keluaran, ya Musa hanya boleh mengatakan apa yang Allah mau dia katakan. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, moga kita menjadi orang yang satu ya. Satu hayat,
satu sifat, satu ekspresi. Ini kesimpulannya, kita perlu berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Nah, puji Tuhan, hari ini perlu jadi kedambaan kita, sama seperti Elisa. Kristus adalah hayat kita. Ya, apabila Kristus sang hayat menyatakan dirinya kelak, puji Tuhan, kita akan juga dinyatakan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Artinya apa? Di titik itu, hayat Kristus telah menjenuhi tidak hanya roh, jiwa, tubuh kita. Di waktu itu kita akan ditransfigurasi. Kita akan satu hayat, satu sifat, satu ekspresi. Bagi Allah, puji Tuhan. Nah, moga kita terus seperti Elisa ya, menjadi manusia Allah. Dengan cara apa? Step yang kita sudah lihat. Bersatu dengan Allah. Membiarkan Allah menjenuhi kita. Mengubah kita. Sampai kita menjadi tidak hanya satu hayat, satu sifat, kelak apa? Sampai menjadi satu ekspresi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Demikian penyampaian untuk pengayaan, kristalisasi, 1-2 raja-raja di seri kristalisasi kita kali ini. Saya akan tutup di dalam doa. Setelah itu kita akan lanjut dengan breakout room untuk bagi nikmat sampai 24:5. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas ministry hayat Tuhan. Oh Tuhan, kami terus berdoa di hadapan Tuhan oleh kasih karunia, demi kasih karunia yang Kau berikan di dalam hayat. Oh Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang disusun dengan kadar Allah, bahkan bisa menjadi orang yang satu hayat, satu sifat, satu ekspresi. Bisa mewakili Allah di atas muka bumi. Tuhan, jadi ekspresi dan bahkan wakil otoritas-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Terus bawa kami menjadi bejana yang terbuka di hadapan Tuhan. Disusun oleh Allah sendiri. Dijenuhi oleh Allah sendiri. Sampai kami sepenuhnya menyatakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin.